Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu ya. Amin. Senang sekali kami kembali menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Apa kabar Sarah? Alhamdulillah, insya Allah baik Mas Bedu. Jamaah di studio sehat ya? Alhamdulillah. Sudah pada makan? Sudah. Makan apa? Makan apa? Makan apa? Ya, jadi mainan OTSD ya Mas Iya, Bedu. kalau OTSD. Mas Ingat Bedu ya? sendiri Waktu sehat kecil. nggak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Bedu, ngomong-ngomong nih, Mas Bedu pernah dengar nggak cerita tentang anak durhaka atau kisah Malin Kundang gitu? Pernah. Itu kan legenda cerita rakyat itu kan? Ya, yang berasal dari Sumatera Barat ya? Iya. Iya, pernah. Pernah ya Mas Bedu ya? Nah itu tuh cerita, itu kisah itu benar nggak ya sih ya Mas Bedu? Ya, tapi benar ataupun tidak, mau itu cerita fiksi ataupun memang itu cerita kisah nyata, tapi kalau diambil secara logika ya, karena kan si Malin Kundang ini durhaka sama orang tuanya. Akhirnya si Malin Kundang mendapatkan celaka tuh. Iya. Katanya sih ceritanya dikutuk jadi batu. Kalau menurut Mas Bedu sih ada kaitannya memang. Nah, cuman Zara ragu nih Mas Bedu mengenai murka Allah itu murka orang tua di kisah tersebut itu benar nggak ya Mas Bedu? Kalau kita melihat pada ayat Allah Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Ya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kirain mau baca surat An-Nisa. Kayaknya ada yang baca surat An-Nisa. Coba Mama dengar. Ya, Ma. Nah iya. Mas Bedu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sembahlah Allah. Nah ayatnya mana? Iya, ayatnya itu, Mah. Ayatnya kemana? Wa'budullah wa la tusriku lihi syai'ah wabil walidayya ihsana. Kamu wajib hukumnya banyak belajar ke yang sebelah sana. Siap, Mah. Wajib. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Jadi lagi cerita bakti sama orang tua. Mengenai murka Allah itu murka orang tua gitu mah. Nah, Ya. itu apa benar gitu mah dalam Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnal quluba bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maud. Fassalawatullahi wa salamuhu ala sayidina Muhammadin Allahumma Shalli sholli wa wa sallim sallim. wa barik. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridol walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Maksudnya apa sih hadis ini? Kalau seandainya orang tua kita ridho kepada kita, Allah ridho. Amin. Kalau orang tua kita tidak ridho dengan kita, maka Allah tidak ridho. Ini menentukan. Bahkan dalam sekian banyak ayat-ayat Al-Quran, yang namanya bakti sama orang tua nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah. Jangan menyekutukan Allah dalam kali menyembah kepadanya. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian tuh. Jadi dalam ayat ini yang pertama ketauhidan tentang kita wajib menyembah Allah, jangan mensedekatkan dengan sesuatu apapun. Setelah menyembah Allah, oleh Allah wabil walidayni ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Orang tua, ada orang tua yang mengandung dan melahirkan. Ada orang tua yang membesarkan, ayah angkat, ibu angkat, ayah tiri, ibu tiri. Ada orang tua pasangan kita, mertua, semuanya orang tua kita. Masya Allah, dalam ayat ini Allah mengatakan sembahlah Allah. Jangan menyekutukan Allah dalam kalian menyembah kepadanya. Langsung disambung.
lalu berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Artinya apa? Betapa tinggi nilai bakti sama orang tua sampai disejajarkan oleh Allah setelah nyembah kepada Allah, setelah ketauhidan dengan bakti kepada orang tua. Luar biasa yang namanya orang tua. Siapa orang tua? Orang tua yaitu orang yang selama hidupnya menyayangi kita sebagai anak-anak mereka. Iya apa iya? Iya, Mah. Peribahasa mengatakan kasih sayang ibu sepanjang jalan, kasih sayang anak sepanjang penggalah. Orang tua nyayangin anak, rela apapun dikeluarkan demi anak tercinta. Pala dibikin kaki, kaki dibikin pala, yang penting kebutuhan anak terpenuhi. Yang namanya kita orang tua rela mengorbankan segala-galanya demi anak-anaknya. Sampai-sampai Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anisqurli wali walidayka ilayyal masir. Aku wasiatkan kepada segenap manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya yang wahnan ala wahnin, lemah di atas segala kelemahan. Wa fisaluhu fi amaini, menyusukan kalian selama 2 tahun. Bersyukur kepadaku, bersyukur kepada kedua orang tua kalian, kalian akan kembali kepadaku. Masya Allah, sangat jelas dalam ayat ini bahwa Allah memerintahkan kita, mewasiatkan kepada kita agar kita sebagai manusia selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, khususnya ibu kita. Kenapa ibu pakai khusus? Bukankah ayah juga orang tua? Karena kata Allah, wahnan ala wahnin. Seorang ibu mengandung kalian lemah di atas segala kelemahan. Ada orang yang namanya ngidam. Yang namanya ngidam, ya Allah, berat banget. Tengah malam pengen beli rujak, nyari di mana tuh lakinya bingung. Saya punya jamaah. Kalau ngidam itu doyan makan beras. Di kantong dasternya itu makan beras, jadi ilernya putih. Ya Allah. Allah, macam-macam orang yang namanya ngidam. Macam-macam. Muntah, enak, wahnan ala wahnin, lemah di atas segala kelemahan. Selesai penderitaan ibu belum? Hamil 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Masya Allah, serba salah. Celentang, pegal, miring, cangkul, tengkurap kagak bisa. Serba gerah. Di kasur gerah, di ubin geras. Wah, udah gulang-guling, udah keringat ngucur, udah beringsang. Selesai penderitaan ibu belum? Melahirkan kalian sebagai seorang ibu, Masya Allah, dineci, diobras, nggak ada yang di bordel. Itu ya Allah, melahirkan anak, Masya Allah, luar biasa. Sakitnya Masya Allah luar biasa. Makanya kalau orang yang pernah melahirkan anak akan timbul kasih sayang kepada orang tuanya. Mungkin dulu sama orang tuanya cuek, begitu dia merasakan sakitnya menderita melahirkan, insya Allah akan berbalik. Atau kaum laki-laki yang tadinya cuek sama ibunya, begitu melihat istrinya melahirkan anak dia, timbul belas kasihan, jadi sayang sama istri, jadi sayang sama ibunya. Masya Allah. Wa fisaluhu fi amaini, menyusukan kalian selama 2 tahun. Makanya kata Allah, bersyukur kepadaku, bersyukur kepada kedua orang tua kalian, karena kalian akan kembali kepadaku. Jadi setiap hidup cari keriduan daripada orang tua kita. Amin. Amin, amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keriduan dari orang tua kita juga ya. Sehingga kita artinya diridhoi juga oleh Allah. Baik jamaah, setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Murka Allah, murka orang tua. Murka, Jadi ya, suatu ketika Ibnu Mas'ud orang tua, murka Allah ya. Ya Rasulullah, apa sih ibadah yang terbaik? Terbaik. Sholat pada waktunya. Apalagi berbakti sama kedua orang tua. Apalagi jihad fisabilillah. Kita lihat. Yang namanya sholat itu kan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Lalu bakti sama orang tua. Lalu berjihad. Jihad itu luar biasa pahala orang yang berjihad. Sementara bakti sama orang tua diapit dengan kedua ibadah yang hebat. Dengan sholat pada waktunya,
dengan berjihad, di tengah-tengahnya bakti sama orang tua. Artinya betapa tinggi nilai pahala yang Allah berikan kepada orang yang berbakti sama orang tuanya. Sampai-sampai Rasul bertanya, maukah kalian tahu dosa yang besar? Para sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah. Yaitu syirik dan dosa kepada kedua orang tua, menyakiti orang tua. Syirik ini dosa yang sangat besar. Sampai-sampai Allah ayat tidak mau mengampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain daripada syirik. Dan dosa kepada orang tua, menyakiti orang tua. Apalagi kalau seorang anak sampai meneteskan air mata yang namanya orang tua. Hati-hati, hindarkan ini, senangkan hati orang tua. Jangan seperti orang Padang mah ada yang disebut dengan simalin kundang. Iya mah. Masya Allah, yang namanya orang tua itu jimat. Kita lihat Jurez. Jurez aja seorang ahli ibadah di zamannya. Dia punya rumah kecil dalam satu bukit tempat dia beribadah. Lagi dia sholat sunat, Jurez, kata emaknya. Jurez mikir, emak apa sholat? Emak apa sholat? Emaknya manggil lagi, Jurej. Sampai 3 kali Jurejnya nyaut-nyaut. Emaknya jengkel. Mudah-mudahan ini anak dipitnah dengan perempuan lacur. Ya. Emaknya salah ngomong. Orang tua itu kalau ngomong itu bisa, orang tua itu doa itu langsung dikabul buat anak-anaknya. Makanya kita orang tua hati-hati. Ternyata suatu ketika ada perempuan lacur, dia hamil. Kemudian orang rame, ya hamil sama siapa? Perempuan ini bilang, saya hamilnya sama Jurez. Jurez langsung katanya, sejarah tadi mengatakan disiksa oleh mereka. Tempat ibadahnya dibakar, dihancurkan oleh orang-orang sekeliling. Ditarik dengan kuda, diseret kemana-mana. Disiksa oleh mereka. Jurez mengatakan, aku tidak bersalah, aku tidak bersalah. Dan ketika ditanyakan kepada bayi yang dilahirkan oleh perempuan lacur tadi, siapa ayahmu? Dia menjawab, ayah saya yaitu seorang penggembala yang bernama Anu. Baru jawab, tapi udah disiksa. Kenapa? Gara-gara emaknya. Emaknya manggil nggak dijawab, manggil nggak dijawab, manggil nggak dijawab. Padahal dia lagi sembahyang, tapi sembahyang sunat. Beda dengan sembahyang wajib ya. Jangan nanti kalian mengira itu beda. Jadi inilah perah bisa dari mulut seorang ibu yang mengatakan biar si Jurez ini terkena fitnah perempuan lacur. Benar-benar dipitnah perempuan lacur, saya disiksa. Akhirnya ketika mereka tahu bahwa yang menghamili perempuan lacur tadi bukan Jurez, maka mereka mengganti rumah ibadah Jurez dengan yang lebih baik. Jadi itu gara-gara orang tua. Coba kita lihat lagi yang namanya orang tua. Contoh, sejarah ini luar biasa. Uwais Al-Qarni. Ya. Di bumi bukan siapa-siapa, tapi di langit dia orang yang sangat istimewa. Bahkan sampai Rasul berkata kepada para sahabatnya, kalau kalian bertemu dengan orang yang bernama Uwais Al-Qarni, tandanya di tangannya ada warna putih, kalian minta doakan kepada dia. Karena doa daripada Uwais Al-Qarni ini sangat mujarab, langsung dikabul oleh Allah. Kenapa? Saking baktinya sama orang tua. Masya Allah. Bayangkan dari Yaman emaknya digendong sampai ke Mekah. Masya Allah. Luar biasa. Makanya sekarang saya yakin kita pengen kan bakti sama orang tua? Pengen mah. Makanya bersyukur kalian yang orang tuanya masih ada. Yuk pulang ke rumah minta maaf. Cium tangan sama emak sama ayah. Tapi yang namanya ibu lebih istimewa daripada ayah. Seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang harus dimuliakan ibumu? Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ayahmu? Karena ada 3 pekerjaan ibu yang ayah nggak bisa. Ya. Mengandung, melahirkan, menyusui. Bahkan kalau kita dipanggil oleh ayah dan ibu dalam waktu yang bersamaan, idza da'aka abawaka wajib da'wata ummika. Kalau seorang anak dipanggil oleh ayah ibu dalam waktu yang bersamaan, maka anak wajib menjawab panggilan ibunya. Ya. Misalnya ayah ibu Jahra, ya, Jahra, bareng nih. Maka Jahra apa mamah? Mamah dulu, baru mamah ayah. Dulu baru ayah. Kalau mah menarik nih Mah, Zara mau nanya. Kalau tadi yang Mama kisahkan itu pada saat sholat sunnah. Kalau kita mengalami sekarang nih Mah, di dunia lagi sholat wajib, tetap harus ditinggalkan. Kalau lagi sholat wajib, tetap sholat dulu, baru menjawab emak. Karena wajib.
Wajib. Karena mendahulukan Allah. Karena yang Kalau tadi pertama kan sembahyang Allah. sunat. Ih, Oh iya iya iya, baik. beda ya, beda Mah. kelas, beda kualitas. Baik. Keluarlah ucapan-ucapan baik buat anak kita. Masya Allah. Iya, iya. Iya, karena kan toh juga nanti ketika anak itu sukses, bahagia, orang tua juga yang enak dan juga Insya senang ya, Allah Mah, insya kalau Allah. dia anak soleh, makanya doakan Amin. yang terbaik buat anak kita. Oke. Amin, amin, amin. Baik, amin ya rabbal alamin. Mama, terima kasih. Nah, nanti kita lanjut lagi ya, Ma. Setelah ini, jamaah yang di studio boleh siapkan pertanyaan. Anda nanti bisa ajukan pertanyaannya setelah pesan-pesan berikut ini. Jamaah di rumah tetap bersama kami ya, di rumah Mama Dede. Bapak Ibu jamaah, terima kasih Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Yuk silakan dimanfaatkan kesempatan untuk bertanya kepada Mama Dede dari jamaah yang hadir di studio. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Kita dari Institut Agama Islam Al-Ghuraba. Bangga, Galau nih mah. ada apa Hanifah? Saya mau bertanya, ketika ada seorang orang tua yang sakit hati sama perkataan anaknya, apakah Allah akan murka kepada anak tersebut? Ketika ada orang tua yang sakit hati kepada perkataan anaknya, padahal anaknya itu ahli ibadah dan menghafal Quran, apakah Allah akan murka terhadap anak tersebut? Kasih. Walaupun dia hafal Al-Quran, kalau dia menyakiti orang tuanya tetap berdosa. Karena tidak menjamin orang yang hafal Al-Quran tahu etika sama orang tua. Tidak jaminan. Karena banyak orang yang hafal Al-Quran tapi kelakuannya jauh dari Al-Quran. Nauzubillah. Jadi jangan kalian mengira yang hafal Quran walaupun menyakiti orang tua nggak dosa. Kata siapa? Makanya Al-Quran bukan hanya dihafal tapi ditadaburkan. Dibaca ayatnya, artinya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, diamalkan. Kalau benar-benar dia mengamalkan Al-Quran, saya jamin dia nggak bakal menyakiti orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya sakit hati, artinya anaknya yang hafal Al-Quran ini tidak mengamalkan isi Al-Quran sehingga orang tuanya terluka hatinya, apalagi sampai meneteskan air mata. Inilah kunci neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Oke. Bagaimana, Pak? Pas? Oke. Tapi bagaimana jika orang tua itu sakit hati karena pilihan atau sikap anaknya, mah, yang tidak sesuai dengan pilihan orang tua? Misalkan untuk hal jodoh. Begini, Pasangan. kalau memang yang namanya orang tua memilihkan untuk anaknya tentu yang terbaik. Tapi seandainya maaf dalam tanda kutip, misalnya manja bilang kamu kawin nih sama dia orang kaya, kamu kawin sama dia, mama banyak utang sama dia, biar nggak usah bayar utang, mama bayar sama kamu. Ini anak berontak baru boleh. Tapi kalau masalah yang lain, masalah Akidah keduniaan, misalkan. ini anak-anak Masya Allah. Karena maaf dalam tanda kutip, mama ada juga orang yang hafal Quran tapi kelakuannya ngambil duit orang. Dia minta sumbangan ke sana kemari, mengatasnamakan orang. Itu kan jadi nipu. Walaupun dia hafal Al-Quran, antara kelakuan dengan hafal Al-Qurannya nggak sinkron, gitu kan? Gitu, Oke, Bedu. iya, iya. Baik. Tapi kalau memang dia orang tuanya sakit hati gara-gara anaknya nggak nurut soal akidah, maka anaknya berdosa. Tapi kalau emaknya memberikan nasihat gara-gara tadi bukan orang kaya dan seterusnya, anaknya ini berontak, artinya anaknya tidak berdosa karena emaknya hubbud dunya. Artinya artinya ada istilah anak durhaka, ada juga istilah orang tua durhaka. Banyak orang tua durhaka. Coba yang paling populer anak durhaka. durhaka, Orang tua ya, durhaka banyak. Iya. Punya anak nggak diajarin sholat, punya anak perempuan nggak disuruh pakai jilbab. Itu kan orang tua durhaka. Ya kan? Ya. Punya Iya. anak diajarin joget, nyanyi, sholat kagak. Punya anak nggak usah puasa. Itu orang tua durhaka, membawa anaknya ke neraka. Barang sama orang tuanya gini-gini ya, mah. Oh, barengan malah. Sama orang Ya, tuanya. sarua gelona, gelo kabeh. Nah, Mah, itu kalau orang tua yang menyadari ada kata-kata yang keluar dari lisannya. Kalau orang tuanya udah sangat terbiasa, jadi dia nggak ngerasa hal itu adalah hal salah, gimana, Mah? Saya yakin kalau dia sudah merasa terbiasa, ada orang yang begitu baru ketemu tumben kaget, kok orang tua ngomongnya begitu amat sama anaknya. Ditegor, ku anfusakum ahlikum naro. Itu kewajiban kita negor dia bahwa itu adalah salah. Karena hati-hati, yang namanya mulut orang tua itu perah bisa
yang bisa menghancurkan anak-anaknya, hati-hati. Ya Allah. Karena ada 3 orang yang doanya langsung dikabul. Yang pertama doa orang tua kepada anaknya, yang kedua doa orang puasa sampai dia berbuka, yang ketiga doa orang yang teraniaya. Seperti itu ya, Mah. Baik, Mah. Nanti kita lanjutkan kembali. Sekarang Mama boleh istirahat dulu. Mangga. Silakan, Mama. Nah, Mas Bedu, Ya. Zahra mau laporan nih. Kemarin pulang dari syuting, Zahra langsung ngikutin saran dari Mas Bedu. Saran dari Mas Bedu yang mana ya, Zara? Apa yang Mas Bedu bilang kita itu harus selalu menjaga asupan makanan dan minuman ke dalam tubuh kita, kayak gitu? Iya Mas Bedu, yang kemarin itu saran dari Mas Bedu, Zahra langsung ikutin, langsung beli sayur dan buah yang banyak. Terus sampai rumah langsung Zahra jus deh. Bener kan? Iya bener Zara. Untuk menjaga kesehatan tubuh, kita harus makan makanan yang bergizi. Selain sayur dan buah-buahan. Apalagi kurma. Kurma itu baik banget loh untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Dan satu lagi nih, Mas Bedu punya rahasia ya supaya daya tahan tubuh Mas Bedu tetap terjaga secara maksimal. Wah apalagi nih Mas Bedu. Mas Bedu makin canggih ya, hidupnya makin sehat. Canggih kan Mas Bedu Zara? Nah, kita itu harus tetap menjaga daya tahan tubuh kita di saat pandemi seperti sekarang ini Zara. Nah, untuk itu Mas Bedu minum ini nih Zara. Susu steril 7 kurma. Susu steril 7 kurma ini mengandung kebaikan nutrisi susu dan juga kurma yang pastinya baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, selain itu kita juga harus menyiapkan nutrisi untuk tubuh dengan yang double manfaat. Karena zaman sekarang yang biasa-biasa aja nggak cukup Zara. Wah Masya Allah, nutrisi dari susu steril aja udah bagus banget ya Mas Bedu. Apalagi ditambah nutrisi dari kurmanya. Zahra boleh minta dong Mas Bedu, supaya Zahra makin semangat jalanin hari-hari yang panjang. Oke, Mama juga mau? Mama juga mau dong, Bedu. Oke, tenang-tenang. Semua pasti kebagian ya. Nih, buat Zara. Nih. Alhamdulillah, terima Buat kasih. Mama nih ada. Mohon maaf ya, Ma. Hatur nuhun. Iya. Ya. Yuk, kita minum. Bismillah dulu ya, Bedu. Iya, Ma. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya, Bedu. Rasanya nggak hambar. Anak-anak pasti suka. Iya mah bener, Zahra aja suka banget. Berasa banget nih kurmanya. Mas Bedu, susu steril 7 kurma ini boleh diminum sama anak-anak? Oh, tenang aja, Zara. Susu steril 7 kurma ini aman diminum setiap hari. Dan juga baik untuk diminum semua kalangan. Mulai dari anak-anak sampai orang tua. Benar kata Zahra, Bedu. Kurmanya terasa banget. Mama minum tiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh Mama. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Tuh, jamaah. Mama aja suka. Jamaah di rumah cobain juga ya. Pastinya dong, Bedu. Minuman yang enak dan berkhasiat. Siapa yang gak suka? Semua orang pasti suka. Apalagi zaman sekarang. Yang biasa-biasa gak cukup. Harus yang double manfaat. Susu steril 7 kurma. Enak, double manfaat. Baik jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih jamaah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Baik, ada lagi yang mau bertanya ke Mama? Silakan. Mangga. Murka Allah, murka orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitia Salsabila dari Institut Agama Islam Al-Ghuraba. Nisa. Galau nih Ma, Ada apa Nisa? ketika ada seorang anak durhaka terhadap orang tuanya, lalu orang tua tersebut pernah melontarkan kata sumpah. Lalu anak ini bertobat ketika orang tuanya sudah wafat. Nah lalu apakah permintaan maafannya akan diterima langsung, bukan diterima, akan sampai langsung kepada orang tuanya, Karena orang tuanya udah meskipun nggak ada. tidak langsung berbicara, lalu apakah Allah akan mencabut kata Sumpah sumpah itu. tersebut? Iya. Insya Allah Nisa. Karena innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun, maha penyayang. Asal kalian ketahui, kita orang tua, sejahat bagaimanapun yang namanya anak, maaf, saya termasuk di antaranya.
Walaupun anak berbuat dosa, berbuat jahat, nyakitin kita, sebelum anak minta maaf, kita udah maafin duluan. Saking yang namanya orang tua menyayangi anak-anaknya. Masya Allah. Kecuali barangkali kalau orang tuanya juga keras kepala, Iya. tidak memaafkan, wallahu alam. Karena yang namanya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Syaratnya ada 3. Menyadari yang saya kerjakan salah, mohon ampun kepada dengan kesalahan yang saya lakukan, berjanji sama Allah dan diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Kalau dosanya sama Allah sekarang. Kalau dosa kita sama orang lain, sama manusia, sama orang tua diantaranya nisa. Tambah syaratnya 2. Kembalikan hak orang. Kalau kita pernah mengambil hak orang, ngomong sama orang bersangkutan apa yang pernah ngomongin. Emaknya sudah meninggal. Iya, Ma. Ayahnya sudah meninggal. Bagaimana mau ngomong? Karena dia adalah hamba Allah. Kita juga hanya hamba Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Lakukan sebisa mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Misalnya sedekah ke masjid, ke musola, ke pesantren, mengatasnamakan orang tua. Kemudian banyak berdoa, ya Allah terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampuni dosanya ya Allah, lapangkan kuburnya, jadikan surga tempat tinggalnya. Kemudian orang yang dulu diurusi sama emak, misalnya anak-anaknya, kita melanjutkan urusin. Silaturahim yang belum melakukan lanjutkan oleh kita, insya Allah mudah-mudahan taubat anak tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Karena saya yakin sebagai orang tua, sebesar apapun dosa anak-anak, kita akan memaafkannya walaupun anak belum minta maaf. Ya. Coba suka ada yang begini nih, Du. Ya, Pak. Saking sakitnya emak. Iya, Mama nggak terima kalau mama mati lu jangan nyentuh jasad mama. Ya. Saking emaknya sakit hati. Itu ada yang begitu Ada. beneran? Ada. Ada. Jangan gitu-gitu amatlah kita jadi orang tua. Saya yakin kita tidak ingin kalau anak-anak kita masuk neraka kan. Jadi kita juga mungkin koreksi diri kenapa anak kita bandel, bengal. Pernah nggak ngomong kotor, ngomong kasar sehingga doa kita? Atau pernah nggak kita ngasih makanan buat anak-anak yang haram, yang subat? Itu buat koreksi diri kita. Jadi tidak selalu orang tua itu selalu benar, tidak. Ya, jadi artinya walaupun orang tua kita sudah wafat, insya Allah kalau kita berdoa untuknya, berdoa, bersedekah, mewakafkan untuk nama orang tua kita, insya Allah permohonan maaf kita sampai ke Insya Allah. almarhum Idza atau matabnu almarhumah. Adam in qata amalu ila min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waridin solidiyadulahu. Kalau mati seorang turunan Adam terputus semua amalannya kecuali 3. Yang pertama amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Yang namanya anak soleh bukan hanya anak kandung, karena tidak semua orang punya anak. Siapa aja murid kita, guru kita, tetangga kita, ponakan kita, pembantu kita, siapapun yang mendoakan kepada kita, insya Allah sampai. Amin. Anak-anak yatim yang kita santuni juga termasuk bisa jadi Siapapun. anak soleh buat kita ya, Pak? Ya. Ya. Yang penting kan kita mah umat Islam mah luar biasa. Sekarang kita siang di dunia lain, dunia belahan dunia lain malam. Kita berdoa. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Manusia di belahan bumi mana yang terlelap tidur udah kebagian. Iya. Nanti malam giliran kita tidur nih. Di bumi mana umat Islam berdoa? Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kebagian doa mereka. Begitu maha adilnya Allah. Seperti itu ya, Ma. Nah, Ma, ini menarik, siapa tahu nih, Ma, ya, jamaah yang menonton ada yang ketika lagi marah sama anaknya nggak sengaja tercetus kata-kata kotor ataupun kata-kata kasar, sumpah serapah gitu, Ma. Cara mencabutnya, siapa tahu gini, ya Allah dengar ceramah Mama, berarti aku harus mencabut ya. Bisa nggak tuh, Ma, mencabut kata-kata itu? Bisa. Caranya, Ma? Bertaubat, beristighfar. Ketika ketemu anaknya, ya Allah, Mama doain ya, peluk tuh anak. Biar jadi anak soleh, anak yang berhasil, anak yang rajin ibadah, yang banyak disukai orang. Kami bermohon ya Allah, mudah-mudahan anak saya begini. Maafkan Mama ya sayang, kalau selama ini Mama punya salah. Ngomong terus terang, karena kita orang tua pun manusia biasa, pasti nyebelin buat anak-anak. Jadi terima kritikan anak, jangan merasa gue paling benar. Kita kadang-kadang begini, alah lu anak kecil tahu apa? Mama nih sudah makan asam garamnya hidup. Iya. Lah baru asam garam doang, gula belum.
Iya, mah. Yang keluar di mulut itulah yang terdengar oleh anak-anak Anda gitu. Pasti mama yang belok kanan, set kanan belok kiri, pasti mamanya nih salah. Iya salah, maknya nggak mikir. Tolong perhatikan oleh Anda. Yang kedengaran sama anak kita omongan ini bukan yang di hati. Emang anak lu peramal. Yang terekam adalah yang diucapkan oleh. Iya, emak ngomong begini. Kata Anda niatnya biar baik, biar mikir. Kagak begitu. Salah. Iya, seperti itu salah. ya. Jadi, jadi artinya mulai dari sekarang berlatihlah dengan kata-kata yang baik. Betul, Yang benar, biasakan. yang bagus, dibiasakan. Apalagi yang suka nyumpah serapah, Serapah. anggota Ragunan di absen. Nggak usah ngabsen jauh-jauh, ke Ragunan juga jarang kan lu? Iya benar. Justru sebetulnya juga belum tentu selesai tuh di absen itu Ragunan. Berarti lu biang Ragunan. banyak isinya soalnya, Pak. Baik. Kalau gitu Zara, yuk kita belajar. Iya baik, Mas Bedu, Mama, terima kasih Mama tausiahnya hari ini ya. Jamaah yang ada di studio maupun ada di rumah, Masya Allah, mengenai murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Hal ini sangat menggetarkan hati kita untuk terus berbuat baik kepada orang tua kita, menjaga hati orang tua kita, dan juga apabila kita sebagai orang tua juga akan terus dan mulai menjaga lisan kita. Karena jangan sampai nantinya kata-kata yang disampaikan oleh orang tua saat emosi ataupun marah, itu nantinya yang akan diaminkan oleh malaikat. Astagfirullah. Mudah-mudahan anak-anak kita dan juga kita sebagai orang tua bisa terus mendapatkan kebaikan dan juga terus mendapatkan rahmat dari Allah dan kita dapat hidup tentram dalam berkeluarga. Mama, boleh dipimpin doa, Ma? Yuk. Pemirsa, angkat tangan yuk, hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikanlah anak cucu turunan kami semuanya anak cucu yang soleh, yang solehah. Berikanlah ya Allah kepada kami semua umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan ya Allah kepada kami semua rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, orang yang belum dapat turunan berikan turunan. Yang sudah dapat turunan jadikan anak kami yang soleh dan solehah. Ya Allah, kami yakin selama ini kami pasti banyak berbuat salah. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni ya Allah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Tunjuki kami jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Pak untuk ilmu dan tausiahnya. Pemirsa, jaga kesehatan setiap saat. Terima kasih juga untuk nasihatnya Mama. Terima kasih Azara. Sama-sama Mas Bedu. Oh nggak pakai Azara ya, Zara aja. Terima kasih Anda Bawi. Sama-sama. Dan terima kasih teman-teman dari Al-Ghuraba. Ya, terima kasih sudah hadir di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Ya, jangan lupa juga follow, ikuti terus akun Instagram kami di @rumahmamahdede_TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.